ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah segala nikmatnya yang tidak terbilang dan tak terbatas. Terus kita rasakan dan nikmati di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, terlebih-lebih adalah nikmat masuk dalam dunia ini. Allah masih berikan mungkin sudah sampai siang. Mudah-mudahan kita akan bertobat kepada Allah, terus menuntut ilmu, terus setelah dapatnya kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan hidayahnya selalu, dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam pertolongan dan ridhonya. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu bersyukur kepada Bapak kita, kedua kita, usul kita, dan mudah-mudahan dan dapatkan izin Allah saat turunnya pada saat menentukan nanti karena suatu kita mau kembali kepada Allah, dan nanti akan pada masyarakat pada waktu hisab mendengar pertolongan Allah saat kubur diberikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi wasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah hadir pada Jumat ini, marilah terus tingkatkan iman dan takwa kita, karena bekal iman dan takwa kepada Allah inilah yang akan membawa kita sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia ini akan terjaga dari hawa nafsu, begitu pula sampai kita kembali kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Menuju akhirat nanti kita mudah berada dalam yang namanya ridho dan rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada surah 2 ayat 150, dan ini sering diikuti, tetapi waktu kita menerima ini jarang yang mau dimau Allah. Maunya kita itu memilih ketika qadar Allah ini sudah terjadi. Akibatnya apa? Akibatnya si hamba ini kehilangan kendali, resah, gelisah, takut, bingung, sampai ada yang bunuh diri. Kenapa? Karena dia mencoba dengan bahasa hakikat mengambil Tuhan yang lain di dalam Tuhannya. Itulah orang-orang yang hatinya ini tidak cenderung pada padahal kalau kita lihat ada surat 2 ayat 155, di dalam bentuk apa namanya itu
kalimat yang Allah turunkan saja ini sudah harus menjadi iman bagi kita. Apa di sana? Walaupun keluar ada pasti yang mana Allah memberikan menulis ya seperti ini agar ketika hatimu rohani itu harus sadar. Itu tanda tasdik ditauhid untuk meyakinkan kau tidak akan bisa keluar dari apa yang sudah kita lakukan. Ini yang harus kita walaupun kau ini berlari untuk menghindari takdir, walaupun kau punya ilmu yang cepat, lebih cepat dari angin, pada itu ilmu adalah kau tidak akan menghindari takdir. Maka Syekh Mu'tazilah dalam kitabnya dia menyatakan sungguh aneh orang yang mencoba menantang Allah melalui takdir yang pasti itu akan terjadi. Maka dalam ayat wa makarullah, silakan kau punya rencana, tapi yang kau harus imani dalam hati adalah wallahu khairul makirin. Pasti rencanaku yang pasti benar. Terhadap apa? Terhadap masalah-masalah kehidupan kita. Maka disinilah apa akhir daripada ayat ini. Sesudah Allah katakan wala nabluwannakum bisyai'in jika sudah kau mengatakan amanu billah, saya telah beriman kepada Allah. Dengan apa? Dengan berbagai peristiwa dalam kehidupan kita. Takut, wajib seperti kelaparan, minal amwal, kadang-kadang kekurangan harta, benda, wal anfus, kadang-kadang dicoba dengan yang paling kita sayangi hilang, entah istri, entah suami, entah anak, entah bapak, semuanya. Tapi bapak-bapak, sahabat-sahabat seiman, lihat ujung ayat wa basyiril sabirin. Ini jarang dikaji. Beritahu, ini Allah yang ngasih tahu dulu kepada Rasulullah. Sekarang kita baca ayat ini. Wa basyiril sabirin. Ini fi'il amal. Perintah. Maka kalau yang hatinya cenderung kepada Allah, connect dia. Tapi kalau orang yang hatinya tidak connect dengan Allah, tidak bisa. Dan ini tidak bisa dibuat-buat. Maka sadar adalah yang pertama, yang kedua itu bukan sabar. Kata Rasulullah, wa basyiril sabirin, wahai Muhammad, beritakan kabar gembira. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, ketika dia menerima takdirnya apapun itu, dia akan penuh dengan kegembiraan. Di dunia saja sudah kelihatan
wajahnya yang penuh dengan seri-seri. Apalagi nanti waktu dia mau berjalan menuju Allah, ketika rohaninya ini badannya masuk tubuh, rohaninya mau kembali karena sudah tahu jalan pulang, seperti mau kita pulang kampung. Itu luar biasa. Kenapa sampai Allah memanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang senang kepada Allah. Kenapa? Karena di dunia ini dia sudah berusaha semaksimal mungkin hatinya. Waktu dia menerima, di antaranya waktu menerima cobaan dari Allah, dia mencoba menyenangkan Tuhan. Ya, Bapak lihat ketika Nabi Nuh dikasih anak tak seperti Nabi Ibrahim, ada nggak dalam ayatnya itu bilang, ya Allah, kok aku ini nanti nggak sama kayak dikasih seperti Nabi Ibrahim? Ada kayak karena dalam kehidupan ya itu ada yang mati, itu yang kalau dalam bahasa hakikat. Perhatikan perjalanan hidupmu setelah menjadi Allah. Dia katakan di luar, dia masukkan ke dalam. Maka itu adanya di dalam. Kenapa? Karena dia paham perjalanan hidupnya suatu saat yang bukan menjadi miliknya akan diambil. Coba rasakan sekarang. Sudahkah banyak yang diambil? Dulu mungkin kita itu kayak anak-anak kalau pergi kena hujan cepat, nggak sakit, coba lihat jalan naik tadi tingkat saja 3 tahun yang lalu jalan masih ada di sini untuk subuh ya, subuh itu jalan masih naik tingkatnya. Artinya apa? Ada perubahan bus sadar. Kenapa? Karena lahu itu milik Allah, bukan milik kita. Ini yang membuat orang ini jadi tidak tenang, tidak sabar. Kenapa? Maunya ngaku. Kenapa? Karena dia tidak tahu kudroh itu, kuasa itu, irodah itu bukan miliknya, titipan. Maka ketika dia mengaku aku itu milikku, ketika diambil hari ini sehat, diambil sehatnya Allah. Padahal bagaimana? Bukan milikku. Kau setiap baca itu lahu ma fis samawati wal ardh, lahu di situ ada yang miliki. Itu hanya khusus punyaku, bukan punyaku. Itu perintah. Ya. Ketika kita ngajak kepada orang ini belum bisa, nggak usah kamu kesel, nggak usah kamu super, nggak usah nanya kapan dia bisanya. Kenapa? Jalannya aja di tempatmu itu. Usahakan jalan yang terbaik. Kenapa?